Oke, ini dia Mbak Mas. Materi kita sore ini. Jadi sedikit banyak saya mau bicara tentang data ya. Data ini sebenarnya konteksnya di penulisan tugas akhirnya Mbak Mas, entah apapun nanti bentuknya ya. Boleh skripsi laporan penelitian, skripsi karya, dan lain sebagainya. Atau skripsi artikel jurnal. Tapi kalau artikel jurnal, saya rasa prinsipnya sama. Nah, ini kita mulai dari yang pertama ya. Jadi menurut saya, setelah beberapa kali melakukan riset, terus melakukan publikasi, jenis data itu saya kategorikan jadi 3 berdasarkan fungsinya. Yang pertama ini adalah data pengantar, yang salah satu fungsinya itu memperkuat latar belakang riset atau argumen penelitian. Kemudian yang kedua adalah data yang dikumpulkan di lapangan, atau data yang Mbak Mas kumpulkan menggunakan media atau tools, bisa berupa kuesioner dan lain sebagainya, dan itu berdasarkan metode penelitian yang sudah ditetapkan dan disepakati. Terus data yang terakhir adalah data hasil riset atau data hasil penelitian. Nah, letaknya data-data itu di mana saja sih? Yang pertama itu di latar belakang masalah dan profil objek yang diteliti, ini untuk data pengantar ya. Kemudian yang kedua itu data yang dikumpulkan di lapangan, itu juga bisa dituliskan di profil objek yang diteliti dan sajian data. Dan yang terakhir, data hasil riset ini bisa ditulis di pembahasan. Oke, secara garis besar seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan kita diskusi sore ini, saya ngambil salah satu riset saya yang dipublikasikan di jurnal Sinta 3, jurnalnya UAD, namanya Jurnal Jano. Nanti Mbak Mas kalau mau cek bisa dari link yang saya bagikan di sini. Judulnya, karena itu konferensi dalam bahasa Inggris, judulnya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti di diskusi sore ini saya translate jadi bahasa Indonesia ya. Nah, skema risetnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama adalah Promo Aqua yang terintegrasi sama Indomaret dan Alfamart. Kemudian di situ ada juga melibatkan chatbot Twitter. Chatbot itu semacam autoresponder gitu ya, semacam resepsionis atau customer service, tapi yang bentuknya adalah entitas digital buatan. Yang ini nanti akhirnya untuk aktivasi saldo GoPay, karena rangkaian promo ini sebenarnya adalah campaign activation-nya GoPay yang waktu itu diluncurkan di tahun 2017 oleh Gojek ya. Ini sebenarnya untuk menginisiasi pengguna GoPay pertama, gelombang pertama. Oke, nah dari sini kita ke data pengantar ya. Jadi secara garis besar, data pengantar kegunaannya ada 3 ini. Yang pertama adalah memperkuat argumen penelitian. Jadi supaya kalau Mbak Mas punya satu statement itu tidak seolah-olah itu hanya statement saja gitu ya, tapi ada data yang memvalidasi. Kemudian berikutnya data itu juga menyatakan kebaruan penelitian, maka semakin baru data yang Mbak Mas gunakan, ini valuasinya akan semakin tinggi ya. Artinya hasil riset Mbak Mas itu bisa dipakai lebih lama. Ya. Dan yang terakhir adalah data itu juga bisa membantu hubungan antara penelitian yang Mbak Mas lakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kurang lebih ada 3 fungsi dari data yang sifatnya untuk memperkuat argumen penelitian. Di sini saya tampilkan 2 contoh ya. Contoh pertama ada bentuknya yang infografis. Nah, ini sebenarnya data statistik, tapi supaya orang lebih enak bacanya dan lebih mudah memahami, ditampilkan dalam bentuk infografis. Itu strategi promosi aku ada untuk pemasaran kolaboratif adalah judul yang saya
translate kurang lebih mirip sama judul yang bahasa Inggris tadi ya. Nah, dari data infografis ini saya ambil dari Nielsen, riset tahun 2018. Terlihat di sini ada persentase paling besar 33%. Ini kompetisi di pasar antara minuman dalam kemasan. Ada yang basisnya teh, kopi, dan lain sebagainya. Ternyata yang paling banyak dikonsumsi oleh konsumen Indonesia di tahun 2018 adalah air mineral. Nah, dari sini saya perlu menarasikan data infografis tersebut supaya pembaca penelitian saya lebih mudah memahaminya. Tampillah narasi seperti ini, Mas. Nah, itu nanti kalau di naskah publikasi, sumber referensinya penulisannya pakai body note ya, Nielsen 2018, tapi nanti kalau sudah di daftar pustaka, berubah jadi seperti ini. Oke. Next. Contoh berikutnya ini adalah kutipan dari narasi artikel berita yang saya ambil dari The Jakarta Post di tahun 2018. Ini sebenarnya adalah statistik konsumen dan perilakunya di Indonesia di tahun 2017. Karena Jakarta Post itu kan tidak ada artikel yang berbahasa Indonesia, saya rasa ya. Nah, maka perlu saya narasikan juga supaya pembaca saya yang terbiasa berbahasa Indonesia akan lebih mudah memahami. Nah, jadi tidak saling tempel gitu aja Mbak Mas. Tugas Mbak Mas sebagai peneliti adalah menarasikan data-data tersebut supaya lebih mudah terbaca dan lebih mudah dipahami. Oke. Nah, ini untuk data yang hadir di latar belakang masalah ya, sifatnya mengantarkan. Kemudian yang kedua ini adalah data yang dikumpulkan di lapangan menggunakan tools tertentu berdasarkan metode yang sudah ditetapkan. Nah, kegunaannya apa? Bukti bahwa Mbak Mas telah melakukan riset. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk membuktikan hipotesis. Yang kedua, jadi supaya memvalidasikan atau mengungkap kondisi real objek penelitian. Dan yang terakhir adalah bukti riset atau artefak ilmiah. Ada, misal Mbak Mas nanti menemui di suatu platform publikasi gitu ya, diminta untuk melampirkan hasil olahan data. Bentuknya macam-macam, misalnya hasil olahan kuesioner, atau hasil perhitungan SPSS, hasil interview yang bentuknya transkrip wawancara. Itu di beberapa publikasi atau beberapa jurnal memang mensyaratkan hal ini. Kalau Mbak Mas punya data-data yang dikumpulkan dengan tools tersebut, itu juga bisa dilampirkan sebagai bukti riset. Nah, contohnya seperti apa? Ada dua bagian ya di sini. Jadi data yang ditampilkan di profil objek penelitian, kalau deskripsi Mbak Mas itu di bab 2. Kemudian yang kedua adalah data yang ditampilkan di sajian data atau di bab 3 bagian pertama. Nah, ini dia contoh pertamanya. Jadi secara sederhana saya mau kasih statement gitu ya, atau profil Aqua itu seperti apa sih? Nah, ini saya ambil dari web. Nah, jadi hampir sama seperti tadi ya, data yang bentuknya infografis atau narasi berita. Kemudian contoh kedua adalah kalau Mbak Mas berhasil melakukan wawancara dari orang ke orang ya. Jadi Mbak Mas adalah orang pertama yang mewawancarai informan. Ini meskipun saya ambil dari media Kontan kalau nggak salah, kontan.co.id, tapi di sini saya posisikan saya seolah-olah melakukan wawancara langsung. Jadi kurang lebih nanti bentuknya dalam penulisan seperti ini, dicetak miring, ada tanda kutip ya. Kemudian nanti marginnya, biasanya untuk redaksional atau penulisan itu agak lebih sempit dibandingkan margin yang utama. Ya, hasil wawancara itu nanti
kelihatan menonjol karena dia marginnya lebih sempit daripada uraian yang lain. Misalnya latar belakang segini, terus kemudian hasil wawancara dikecilkan segini. Dan yang paling penting, Mbak Mas juga perlu mencantumkan sumber referensinya. Hasil wawancara, dengan siapa orangnya, sebutkan jabatannya di perusahaan, kalau memungkinkan, dan waktu dilakukannya wawancara. Dan di daftar pustaka nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, nah satu contoh lagi, misalnya nih Mbak Mas melakukan penelitian yang mendokumentasikan aktivitas media sosial. Nah, ini adalah Twitter Sehat Aqua. Ini akun Twitter yang memang diaktifasikan untuk campaign hashtag Ada Aqua. Kebetulan brand ambassador-nya adalah Dian Sastro. Jadi Mbak Mas cukup mengcapture, kasih keterangan gambar, kasih link, dan kapan akses image tersebut. Oke, ini untuk profil ya. Saya rasa kalau profil itu kan data yang lebih general, bisa didapat dengan mudah ya, karena dia memang tersedia untuk publik. Agak berbeda dengan data yang ditampilkan di sajian data Mas. Nah, ini nanti saya kasih beberapa contoh. Karena saya memang meneliti tentang entitas percakapan yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan ya, atau ACE, Artificial Conversational Entity gitu. Nah, jadi tugasnya chatbot sebagai artificial conversation entity itu adalah sebagai autoresponder, Mbak Mas. Jadi setelah konsumen yang membeli Aqua di Indomaret atau Alfamart, itu nanti dia akan dapat voucher. Nah, vouchernya ini divalidasi lewat DM Twitter. Ya. Nah, setelah itu nanti konsumen bisa dapat kode unik lain yang bisa di-redeem untuk saldo GoPay. Kurang lebih alurnya seperti itu ya. Nah, di sini ada 2 media sosial yang diaktifasikan, yaitu Twitter, yang kedua adalah Facebook Messenger, atau yang bisa diakses lewat Facebook page. Jadi penulisannya seperti ini ya, seperti biasa, ada nomor, ada keterangan, kemudian ada sumber referensi. Kalau Mbak Mas bisa mencantumkan linknya, ini akan lebih baik. Ini yang sering kelewatan sama teman-teman atau kakak tingkat yang bahkan sekarang sudah skripsi gitu ya. Jadi mungkin karena mereka terlalu semangat gitu, linknya lupa. Padahal ini cukup krusial. Oke. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya ke bagian yang paling akhir. Belum? Oke, kalau belum, ini di data hasil riset ya. Data hasil riset itu dituliskan di bab 3, bagian kedua, setelah sajian data, yaitu bagian pembahasan, yang nanti Mbak Mas juga bisa menyimpulkan temuan penelitian. Bukan kesimpulan ya, tapi temuan penelitian. Atau dalam istilah lain itu simpulan. Oke. Nah, kegunaannya adalah, jadi data hasil riset itu nanti kalau dikonsultasikan atau didiskusikan dengan pertanyaan penelitian, itu bisa merumuskan kesimpulan Mbak Mas yang nanti dituliskan di bab 4. Dan data hasil riset itu nanti kalau sudah didiskusikan dengan teori, yang ada di kerangka teori atau bab 1-nya Mbak Mas, itu nanti bisa merumuskan hasil atau temuan penelitian. Dan yang terakhir, data hasil riset atau data yang Mbak Mas kumpulin pakai tools tertentu dengan metode yang sudah ditetapkan itu jadi bukti publikasi ya. Oke. Contoh yang pertama yang biasanya ditulis di bagian pembahasan. Seperti apa sih? Nah,
Ini nanti saya kasih tiga contoh ya di sini kalau nggak salah. Jadi di pembahasan pertama nih juga ada data yang saya tandai pakai underline, garis bawah merah ya. Jadi di sini saya menemukan bahwa di collaborated marketing atau kampanye pemasaran terintegrasi itu ada 7 pihak yang terlibat. Ada Aqua, ada Alfamart, Indomaret, ada GoPay dari Gojek, ada Twitter, Facebook, dan dari yang terakhir GDI Lab sebagai developer. Jadi semacam agensi digital gitu ya. Nah, saya jadi ingat, jadi nanti kalau Mbak Mas in case magang, kebetulan di agensi gitu ya, terus Mbak Mas diminta untuk membantu memanage salah satu klien, terutama klien yang besar, sebaiknya sih akses atau network tersebut dimanfaatkan supaya Mbak Mas nanti ke depannya bisa mengakses data. Tapi selama itu diizinkan oleh agensi ya, sama supervisor magang Mbak Mas nantinya. Karena ini juga diterapkan sama bimbingan saya angkatan 2017 yang pernah magang di Jakarta, namanya kalau nggak salah DIPS Agency ya. Dia ngurusi Sinar Dunia atau SIDU kliennya waktu itu. Dan data yang dia kerjakan atau dia kelola waktu itu bisa dijadikan skripsi. Nah, sekarang lagi konsultasi, alhamdulillah sudah sampai bab 3 ya, angkatan 2017. Jadi itu juga bisa menghemat waktu Mbak Mas. Jadi Mbak Mas nggak perlu pusing nyari objek penelitian baru ya, kalau sudah punya akses dari magang, dari proses magang. Oke, nah ini contoh yang kedua. Nah, ini saya sebenarnya menarasikan alur gitu ya, dari collaborated digital campaign tadi. Ini adalah pembahasan sekaligus data temuan penelitian Mbak Mas. Ya. Tahapan seperti ini itu adalah data hasil riset. Dan yang terakhir, nah ini ada data narasi sekaligus statistik yang saya dapat dari GDI Lab ya, waktu itu selaku agensi yang menghandle. Nah, jadi selama implementasi tahap kedua yang rentang waktunya Februari sampai April 2017, di Twitter itu ada konten yang pakai hashtag, tanda tagar ada Aqua, itu sebanyak 54.000 sekian unggahan atau konten. Nah, dari Indomaret itu ada 420.000 voucher yang diperoleh oleh konsumen, dan dari sekian banyak, dari GoPay menyatakan ada 21.000 orang yang berhasil meredeem atau menukarkan vouchernya dengan saldo senilai 10.000. Ya. Mungkin waktu itu 10.000 masih bisa dapat pulsa kali ya, kalau sekarang enggak kayak. Nah ini kalau angka kasarnya saja kan sekitar 200 juta ya, 200 sekian juta. Ini dana campaign yang cukup standar kalau di support oleh 7 pihak yang terlibat. Tapi saya rasa dana kampanye juga lebih besar daripada ini. Ini dana kampanye yang berhasil dapat feedback. Jadi si agensinya bisa laporan ke Aqua dan GoPay. Nah, itu untuk pembahasan. Kemudian ini contoh untuk simpulannya, Mas. Jadi di simpulan tahap pertama atau di data penelitian yang dikonsultasikan dengan teori, jadi Aqua dan teman-temannya ini melakukan customer engagement dengan cara yang unik, yaitu dengan menerapkan 4 fungsi dalam proses customer engagement. Yang pertama akuisisi merek, kemudian ekspansi brand, retensi konsumen, ini untuk pembelian ulang ya. Kemudian fungsi inovasi produk. Produknya masih sama Aqua, tapi karena ada digital platform yang terlibat di situ, jadi ada unsur inovatifnya. Nah, tipologi customer engagement-nya yang dimaksud di sini adalah collaborated engagement marketing atau pemasaran
kolaboratif yang berketerlibatan. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Kemudian simpulan tahap 2 dari customer engagement itu ternyata ada 3 tipologi yang dilakukan oleh Aqua. Ini bisa dibaca di sini ya. Nah, dan chatbotnya itu berfungsi sebagai autoresponder yang saya jelaskan tadi, entitas percakapan buatan atau artificial conversational entity. Nah, simpulan yang terakhir, jadi sosial media chatbot itu bisa digunakan untuk mengintegrasikan beberapa saluran pemasaran. Jadi masuknya ke omni channel marketing ya. Kalau diterjemahkan adalah segala saluran pemasaran, segala saluran. Omni itu kan segala, kayak kita omnivora itu kan kita pemakan segala ya. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya itu juga bisa jadi temuan penelitian yang masuk ke kesimpulan ada di paragraf akhir ini ya. Penelitian lain bisa dikembangkan bla 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 membahas tentang personalized engagement karena chatbot itu fokus ke merespon pengguna media sosial satu persatu. Makanya personalized engagement. Nah, slide terakhir Mbak Mas, metode pengumpulan data itu yang sering atau umum digunakan oleh teman-teman yang menulis skripsi. Yang pertama adalah kuesioner, ini untuk penelitian kuantitatif, kemudian wawancara, ini untuk penelitian kualitatif atau mixed method ya. Toolsnya ada interview guide, dan sifat wawancaranya adalah open-ended interview. Artinya, dari satu pertanyaan itu tanpa perlu ditambah pertanyaan lagi, bisa berlanjut ke diskusi yang lebih panjang. Ini open-ended. Kemudian bisa juga menggunakan format focus group discussion. Nah, terus data itu juga bisa dari pengamatan, baik secara langsung ataupun yang dokumentasi, sifatnya misalnya kita mengamati media, ya, itu kita ngumpulin bukti otentik. Dan yang terakhir adalah studi pustaka atau kajian literatur. Ini akan bermanfaat kalau nanti Mbak Mas setelah latar belakang itu nulis penelitian terdahulu ya. Karena Mbak Mas untuk melakukan skripsi itu harus ada beberapa artikel jurnal yang lebih dulu dibaca untuk menyimpulkan kira-kira nanti Mbak Mas bisa ngasih kontribusi kemana untuk perkembangan penelitian dengan tema tersebut. Kira-kira seperti itu Mbak Mas yang bisa saya sampaikan sore ini. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Bingung? Izin bertanya, Mbak. Gimana? Suara saya Ya. kedengaran jelas? Ya, gimana, Hani? Yang tadi tentang ada Nielsen 2018 itu apa, Mbak? Itu tadi Nielsen Retail Audit tahun 2018. Jadi Nielsen tuh suka bikin audit untuk produk yang dipasarkan ke konsumen gitu ya, retail atau eceran. Jadi di daftar pustaka udah saya tulis kok. Oh, berarti itu kayak penjelasan dari penjelasan dalam bentuk narasi dari buku gitu atau gimana, Mbak? Narasinya sih bisa narasinya bisa dibuat sendiri berdasarkan infografis tadi atau ngambil langsung narasinya dari hasil risetnya. Sama itu Mbak yang tadi tentang wawancara, itu kan tadi katanya ngambilnya dari sumber berita atau artikel. Itu nggak apa-apa harus atau harus yang kayak ke orang langsung wawancara gitu? Iya, kalau wawancara langsung harus ke orangnya. Tadi kebetulan saya ambil dari kontan.co.id. Nah, kalau Mbak Mas ngambilnya dari situ, sebaiknya merujuk ke beritanya ya, ke portal berita online-nya. Tapi tadi saya sebenarnya ngasih contoh, misalnya kalau Mbak Mas melakukan wawancara langsung, cara nulis daftar pustakanya seperti apa. Gitu. Berarti yang tadi yang daftar pustaka ada jam, ada tulisan wawancara langsung, itu emang dari beritanya, Mbak? Dari wawancara langsung. Oh, oke. Okay. Kalau penulisannya seperti itu ya, dari wawancara langsung. Oke, Mbak, makasih. Sama-sama.
Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Mbak Mas terkait dengan sajian data? Mengenai tadi Mbak, metode pengumpulan data yang wawancara itu, tadi Mm-hmm. ada focus group discussion sama satu lagi apa Mbak? Saya agak miss di situ. Ada interview guide sama open-ended interview. Oke, siap. Jadi kalau interview guide ini adalah panduan wawancara ya. Biasanya bentuknya adalah daftar pertanyaan gitu. Nah, kalau open-ended interview itu adalah sifat wawancaranya. Jadi dari satu pertanyaan itu bisa berkembang ke diskusi yang lebih panjang tanpa perlu pertanyaan lanjutan atau pertanyaannya mungkin spontan ya, gitu untuk memfollow up apa yang barusan dijelaskan. Berarti itu dalam wawancara itu kedua hal itu pasti dilakukan, Mbak? Iya, harus ada pedoman wawancara dan wawancaranya pasti bukan pasti ya. Kemungkinan itu akan lanjut ke diskusi yang lebih panjang antara interviewer sama yang diwawancara. Oke, siap. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain? Atau mau nanya topik penelitian barangkali? Kalau belum, insya Allah kita ketemu minggu depan ya, Mbak Mas, kelas offline. Nanti saya infokan. Sebenarnya kemarin kan saya pengen kelas offline, tapi karena ada wisuda dan informasinya itu baru diterima sama dosen di prodi menjelang zuhur. Jadi memang belum diterima dari pagi gitu ya. Nah, insya Allah untuk perkuliahan offline nanti saya infokan lagi lewat Tudi ya, seperti biasa, atau bisa lewat Hani, atau bisa lewat Ardan dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah join dengan saya sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oh ya, nanti bisa lewat Zakwan juga. Siap Mbak. Oke.